Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Cece Pauline, Koko Hansun, dan Cece Karisa di Ibadah Sekolah Minggu GKAN versi online. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Cece harap kalian sehat-sehat selalu dan jangan bosan ya di rumah. Betul, jangan lupa belajar dan terus berdoa supaya kondisi ini lekas membaik dan kita bisa bertemu kembali. Mari kita mulai ibadah hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami bisa ibadah dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, tolong berikan kami hati yang siap dan sungguh-sungguh untuk menjalani ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan bersyukur. Amin. Kondisi sekarang ini pasti banyak memberikan dampak yang negatif bagi kita. Tapi apapun kondisinya, kita harus percaya kalau Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Mari kita nyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Kita semua adalah umat pilihan Allah dan kita harus mendengarkan panggilannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita gerakkan tubuh kita dan menyanyikan Ku Kan Bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk mengerti firman-Nya. Sekaranglah waktunya lu berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengerti firman-Nya. Sekaranglah waktunya lu berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Jalan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Jalan raja, jalan Tuhan. Halo teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita berdoa yuk. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami yang tetap bisa beribadah dan belajar firman-Mu walau apapun yang terjadi. Biar kami ketika mendengarkan firman-Mu, Engkau berikan hati yang siap sehingga firman ini akan memberkati kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke guys, topik kita hari ini adalah Do you truly love me? Nah, ini adalah pertanyaan Yesus buat kamu nih. Do you truly love me? Dan Yesus pernah menanyakan ini kepada seorang muridnya, yaitu Petrus. Yuk kita baca yuk dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
Nah teman-teman, ada cerita pada suatu hari ada dua orang bersaudara, Cece dan Titi, mereka pergi ke rumah amanya. Dan suatu kali si Titi bermain-main di ladang milik amanya, kemudian tanpa sengaja si Titi waktu itu main tembak-tembakan pistol, dan waktu dia mau nembakkan pistolnya, pelurunya itu kena kepada seekor nenek seekor bebek dari amanya. Nah, bebeknya ini bebek kesayangan amanya nih. Nah, waktu nembak, si Titi nggak ada maksud kan, maka dia celingak-celinguk, nggak ada yang lihat. Maka apa yang dia lakukan? Dia diam-diam menarik bangkai dari bebek itu, kemudian dikuburkan. Dia pikir nggak ada yang lihat, aman nih. Tapi ternyata waktu dia berbalik badan, ada si Cece sudah berdiri, dan si Cece ngasih kode. Artinya apa? Aku lihat lo ya. Aku lihat lo ya. Nah, si Titi itu langsung susah hatinya. Dan beneran, jadi waktunya makan siang, si Ama itu masakin makanan kesukaannya si Titi dan si Cece. Nah, biasanya kan satu nggak cukup, rebut-rebutan. Tapi waktu si Titi mau nambah, direbut sama si Cece. Dan si Titi ngamuk, ini kan punya aku. Si Cece bilang, kamu ingat tadi? Bebek. Waktu disebut bebek, si Titi langsung diam. Aduh. Akhirnya merelakan makanan favoritnya buat si Cece. Kenapa? Karena itu ancaman bebek itu. Malamnya ketika selesai makan, si Ama itu minta, ayo sekarang si Cece bantu Ama dong. Biasanya yang perempuan yang sering diminta bantu-bantu kora-kora, cuci piring ya. Tapi si Cece bilang begini, Ama, malam ini yang mau cuci piring itu Titi. Titi suka cuci piring kok. Si Titi protes, loh enggak, Cece yang disuruh. Si Cece langsung ngode begini, bebek. Begitu di kode bebek, si Titi langsung menciut. Dan ya Ma, aku aja yang gantiin Cece cuci piring. Waduh, menderita sekali ya si Titi ya. Dan besoknya si Akongnya itu ngajakin, ayo kita ke pantai, kita mau berenang di laut. Wah, seneng banget ya si Cece dan si Titi. Tapi si Ama bilang, jangan dua-dua diajak, satu aja. Satunya bantu Ama buat masak-masak hari ini. Kan kita nanti malam mau pesta. Si Cece ngomong begini nih, Ama, hari ini Titi yang akan bantu Ama masak-masak. Karena Titi suka masak-masak. Titi protes, gak terima. Loh enggak, aku suka berenang, aku suka main di pantai. Aku bukan suka masak. Enak aja Cece. Tapi kamu tahu, si Cece kemudian ngode lagi. Bebek. Waduh, begitu kena kata maut itu, kata kunci itu, si Titi langsung tak berkutik dan dia langsung bilang, ya udah Ama, Titi aja yang bantu Ama. Kamu tahu, sepanjang memasak, membantu amanya, si Titi itu hatinya nggak damai. Sampai satu titik, dia memutuskan untuk mengaku pada amanya. Ama, mau cerita. Sebenarnya kemarin Titi nggak sengaja sebenarnya. Titi nembak dan kena bebeknya Ama. Kemudian bebeknya Ama mati. Terus Titi diam-diam nyembunyiin, nguburin. Supaya Ama nggak tahu, Titi takut. Titi cerita. Dan kamu tahu apa jawaban si Ama? Si Ama bilang, Titi, akhirnya kamu cerita juga. Sebenarnya Ama sudah tahu kok. Loh, kok bisa Ama tahu? Iya, sejak kamu main-main, sejak kamu nembak, gak sengaja kemudian bebeknya Ama mati. Karena Ama dari awal kamu main-main, Ama lihat kamu main dari jendela rumah. Jadi Ama tahu kamu sembunyi, dan Ama juga tahu kok Cece itu ngebully kamu. Cece itu ngerjain kamu. Ya, Ama cuma menunggu sampai kapan kamu mau nyimpan perasaan bersalah itu. Ama mau kasih tahu. Ama itu lebih sayang sama kamu daripada bebeknya Ama. Itu memang bebek kesayangan Ama, tapi Ama lebih sayang sama kamu. Ama cuma berharap kamu itu akan jujur dan cerita pada Ama. Wah, kamu tahu si Titi begitu dengar itu, dia belega sekali, plong sekali. Dan malamnya waktu makan bersama, kemudian waktu cuci piring, si Cece mulai lagi tuh ngerjain lagi tuh. Ama, malam ini yang cuci piring Titi lagi, karena Titi sudah pro dari kemarin udah bantu-bantu Ama. Kemudian si Titi bilang apa? Enggak, malam ini gantian Cece yang cuci-cuci. Kan Cece belum cuci-cuci. Si Cece bilang apa? Disebutin lagi tuh kata kuncinya. Ingat, ada bebek. Bebek apa, Ce? Bebek apa? Si Titi nggak angker lagi dengan kata kunci bebek. Kenapa? Karena yang paling menyesakkan hatinya, hal yang paling menakutkan, dimarahin, ditolak oleh
ama kesayangannya, itu sudah diberesin semua. Nah, guys, cerita ini mau ngasih tahu bahwa si ama itu mengasihi cucunya si Titi dan si Cece lebih daripada dia sayang pada bebeknya. Yang amanya minta hanyalah agar si Titi tahu bahwa amanya sayang padanya, dan mestinya si Titi itu jujur aja apa adanya, tidak perlu menyembunyikan. Karena yang membuat seorang nenek sayang pada cucunya, itu karena dia cucunya, bukan karena dia selalu melakukan hal-hal yang baik saja. Nah, teman-teman, yang kita baca tadi, Petrus, kenapa sampai 3 kali Yesus bertanya kepadanya? Karena Petrus menyimpan perasaan yang serupa dengan kisah si Titi dan si Cece tadi. Jadi Petrus ini mengaku adalah orang yang paling mengasihi Yesus di antara murid yang lain, di antara semua yang lain. Petrus bahkan pernah bilang sama Yesus bahwa aku rela mati sekalipun yang lain kabur. Jadi kemanapun Yesus pergi, kemanapun guru pergi, aku akan ikut. Meskipun yang lain kocar-kacir, aku akan ikut. Wow, komitmennya luar biasa kan? Dia sesumbar sekali. Dan Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus bilang, enggak, aku yakin. Dan terjadilah ironis. Karena justru ketika Yesus ditangkap, Petrus kabur. Petrus lari, dia nggak bersama-sama dengan Yesus. Dan terjadilah ironi yang kedua. Bukan saja kabur, tapi perhatikan Petrus itu sebenarnya sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Tapi dia nggak punya keberanian sebesar yang dia kira. Maka meskipun kabur, tapi Petrus itu masih ngekor dari belakang. Dan inilah ironi yang kedua, yaitu kejadian yang menyedihkan yang kedua. Petrus ketika diam-diam mengikut Yesus, sambil melihat Yesus diapain. Yesus bertemu dan kelihatan oleh orang-orang yang mengenal dirinya. Dan ada orang yang berkata, aku lihat engkau, aku tahu engkau, kamu kan salah satu muridnya. Dan Petrus menyangkal. 3 kali Petrus menyangkal, enggak, sungguh mati. Sampai kali ketiga dia berkata, sungguh mati. Aku enggak kenal siapa orang itu. Yang awalnya bilang, sungguh mati. Sampai mati pun, yang lain kocar kacir. Aku ikut engkau, aku mengasihi engkau. Dan kini waktu ada orang bilang, kamu muridnya. Sungguh mati, aku enggak kenal. Dan inilah hal yang paling menyedihkan. Nah, Lukas 22 ayat 61 mencatat ada satu momen ketika Petrus dan Tuhan Yesus saling berinteraksi, saling bertatap. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Wow, itu sakit banget loh. Melihat, memandang, kemudian Petrus teringat waktu dia sesumbar dan berkata, aku mengasihi engkau. Yang lain pergi, aku mengasihi engkau. Dan Yesus berkata, Petrus, sebelum ayam berkokok engkau menyangkal aku 3 kali. Dan terjadi. Maka berikutnya apa yang kita baca di ayat berikutnya? Dikatakan lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kamu bayangkan seorang laki-laki dewasa menangis dengan sedihnya itu seperti apa, teman-teman? Menangis sejadi-jadinya. Petrus itu amat susah sekali. Dan terakhir setelah peristiwa itu dia merasa aku orang yang tidak layak. Aku orang yang cuma omong doang. Aku ini mungkin seperti sampah, aku gak berharga. Maka dia tinggalkan panggilannya. Karena Yesus juga ketika itu sudah mati. Apa yang dia lakukan? Dia kembali kepada pekerjaan lamanya, yaitu menjadi seorang nelayan. Dia pergi nangkap ikan. Tapi sepanjang malam dia nggak dapat ikan 1 ekor pun. Itu persis sama seperti kali pertama waktu dia dipanggil oleh Yesus tuh. Dia nangkap ikan sepanjang malam dan nggak dapat. Dan sampai akhirnya. Inilah teman-teman anugerah dari Tuhan Yesus. Petrus yang berkata, aku mengasihi Yesus. Tapi bukan Petrus yang mencari Yesus. Melainkan Yesus yang mencari Petrus. Yesus yang bangkit. Menampakkan diri kepada Petrus. Dan terjadilah percakapan yang kita baca tadi. Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Teman-teman, kenapa Yesus bertanya sampai 3 kali? Ya, karena 3 kali pula Petrus menyangkal Yesus. Yang ketika Petrus berkata, aku mengasihi engkau Tuhan.
sampai mati aku ikut. Ini belum mati, dia sudah kabur, dan dia menyangkal 3 kali. Maka setiap kali Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu. Perhatikan teman-teman, Petrus tidak berbohong. Petrus tidak menyampaikan kalimat yang palsu. Hatinya sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Tapi ternyata dia tidak mampu mengasihi Yesus dengan sempurna seperti yang dia kira. Teman-teman yang kasih oleh Tuhan, setiap kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus dibawa untuk mengingat kegagalannya. Aku bilang aku mengasihi, tapi aku menyangkal. Yesus bertanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Kau tahu Tuhan, aku mengasihi, tapi aku menyangkal. Kali ketiga ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawab Petrus? Alkitab mencatat, maka sedih hati Petrus. Kenapa sedih? Dia teringat, 3 kali aku menyangkal, dan 3 kali Yesus bertanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu. Aku ini gagal, aku gak bisa ngomong lagi tentang kasih lebih dari ini, aku gak bisa ngeklaim lagi, aku ini gagal. Tapi Tuhan, engkau tahu, aku ingin dan aku sungguh mengasihimu. Dan teman-teman, apa jawab Yesus? Yesus gak bilang, omdok lu, omong tok lu, bohong lu. Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus ngomong. Apa artinya? Artinya begini loh teman-teman. Yesus mau bilang bahwa sekalipun Petrus, engkau gagal. Sekalipun Petrus, engkau tidak berhasil. Engkau jatuh. Aku mengasihimu. Bukan karena kamu berhasil atau karena kamu gagal. Aku mengasihimu karena aku adalah Tuhanmu. Jadi sama seperti si Ama tadi mengasihi Titi, sekalipun Titi tadi itu ya membunuh dengan tanpa sengaja, mematikan bebek kesayangan si Ama berkata, Ama sayang sama Titi karena Titi adalah cucunya Ama, bukan karena Titi melakukan ini dan itu. Nah, tapi kalau Ama sayang sama Titi dan Titi sayang sama Ama, maka Titi harus melakukan apa yang benar, apa yang baik. Seperti itu juga sebenarnya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus seperti itu. Bahwa Petrus, aku mengasihimu meskipun engkau gagal. Anugerah Tuhan Yesus melampaui kegagalan kita. Baru setelah Yesus berkata, Petrus, sekalipun engkau pernah gagal, aku ingin engkau tetap mengasihiku. Apakah engkau mengasihi aku? Bukan karena engkau mengasihi aku yang membuatmu berhasil, melainkan karena aku mengasihimu, maka engkau bisa belajar mengasihiku. Yang mau Tuhan Yesus katakan, yang mau Tuhan Yesus ajarkan adalah bahwa Yesus meminta agar Petrus mengasihinya sungguh-sungguh terlebih dahulu, baru bicara tentang melayani, tentang bekerja buat Tuhan. Tapi kan pernah gagal. Tapi kenapa Yesus tetap minta soal mengasihi? Mengapa? Sebab begini teman-teman, kita nggak mungkin bisa melayani dengan kasih jika kita mengandalkan kasihnya kita seperti Petrus. Gagal, karena kita itu orangnya perhitungan, kita itu penakut, kita ini nggak mau susah. Melayani itu nggak mudah. Orang lain bisa membuat kita kecewa, bisa membuat kita marah, kita sedih, kita berbuat baik, orang lain nggak menghargai. Kita udah melayani, orang lain nggak merasa terberkati. Lalu kita kecewa, kita sedih. Maka kita akan mundur. Kalau itu berdasarkan kasihnya kita. Tapi jika kita tetap menerima kasih Yesus, kita menerima kasih Yesus, meskipun kita telah membuat Yesus kecewa, marah, dan sedih. Kita merasa aku nggak layak, aku ini sampah, aku ini gagal Tuhan. Tapi Yesus tetap mengasihimu, mengasihi Koko, mengasihi kita. Kalau kita tahu bahwa Yesus mengasihi tanpa syarat seperti itu, maka kita bisa meneladani kasih Yesus dalam melayani. Sebab begini teman-teman, kita bisa melayani tanpa mengasihi Yesus. Tetapi jika kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus, kita tidak mungkin tidak melayani walau apapun yang terjadi. Jadi apa yang mau Tuhan katakan kepada Petrus adalah, Petrus, orang yang mampu mengasihi aku adalah orang
yang menerima kasihku terlebih dahulu. Bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang mengasihi kamu. Kini aku memulihkanmu. Kamu tahu bahwa bukan kasihmu yang menentukan segala-galanya, melainkan kasihku. Kini, mau enggak? Mau enggak? Maukah kamu mengasihi aku, menerima kasihku terlebih dahulu? Dan barulah engkau melayani domba-dombaku. Domba-domba nanti ada yang nakal ya. Enggak semuanya baik kan? Tapi dengan kasihku, engkau bisa melakukannya. Teman-teman, yang bisa membuat kita mengasihi Yesus itu sungguh bukan kekuatan kita. Bukan. Tetapi hanya anugerah dari Tuhan Yesus saja. Teman-teman, jika hari ini Yesus juga bertanya kepadamu, "Do you truly love me?" Apa jawabmu? Apa yang akan kamu katakan pada Yesus? Apakah kamu akan berkata seperti Petrus, "Iya Tuhan, aku mengasihimu sungguh-sungguh. Meskipun yang lain takut corona, aku enggak. Aku siap mati. Yang lain kocar-kacir, aku enggak." Teman-teman, jika kita menjawab seperti Petrus, maka besar kemungkinan kita juga akan gagal. Sebab mengasihi Yesus itu bukan tentang kemampuan kita, bukan tentang tekad kita, tetapi anugerah Tuhan. Terus gimana dong? Begini loh, kita perlu mulai dengan menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Itu tanpa syarat. Seperti si Ama tadi mengasihi Titi walau apapun yang terjadi. Si Ama sayang Titi karena dia adalah cucunya. Bukan karena si Titi itu berbuat baik lah, nggak bunuh si bebek lah. Enggak. Tetapi begini, kalau si Ama sayang pada Titi, maka si Ama juga berharap kalau Titi menyadari kasih si Ama pada si Titi karena dia adalah cucunya. Mbok ya Titi, jujurlah pada si Ama, nggak perlu takut. Hiduplah seperti yang Ama harapin. Apa yang Yesus harapkan dari jawaban apakah engkau mengasihi aku adalah seperti ini teman-teman. Bahwa kita bukan berjuang dengan hati kita, dengan tekad kita untuk mengasihi Yesus. Melainkan kita mau menerima anugerah kasih Yesus yang besar. Barulah kita mampu untuk mengasihi Yesus. Dan kita akan lebih lagi punya hati mau melayani sesama. Maka Yesus juga akan berkata kepadamu, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku, layanilah aku. Apa jawabmu teman-teman? Maka di masa-masa seperti ini gunakan waktumu yang lebih banyak itu, dan di tengah kesibukan sekolah online-mu, untuk menikmati kasih Tuhan. Bagaimana teman-teman, apa yang kamu bisa lakukan untuk menikmati kasih Tuhan? Kamu perlu waktu berdoa teduh, kamu bisa dengar lagu rohani, kamu bisa baca saat teduh, bisa baca artikel-artikel rohani yang baik. Dan jangan lupa untuk beribadah online seperti ini. Lakukan itu supaya kamu semakin sadar betapa Yesus mengasihimu. Lebih baik lagi kalau kamu punya komsel-komsel yang online. Lakukan itu teman-teman. Lakukan itu. Semakin kamu menyadari kasih Yesus, semakin kamu bisa mengasihi Yesus. So, do you truly love Jesus? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bukan kami yang mampu, tapi Tuhan yang memberi kepada kami kasih yang tak terbatas. Sehingga hari ini kami menjawab bahwa kami mengasihi Yesus itu bukan lagi dari kemampuan kami, tapi semata-mata dari anugerah Tuhan. Dan semakin kami menyadari Yesus mengasihi kami melampaui apapun, melampaui kegagalan kami, maka kami juga mau Tuhan menikmati kasih-Mu. Dan semakin menikmati kasih-Mu, kami tidak mungkin tidak untuk melayani orang-orang supaya semakin semua orang kenal pada Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, untuk ayat hafalan minggu ini, mari kita menghafal dari Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat 9 berbunyi demikian, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Sekali lagi, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Dan barang siapa mengasihi Tuhan, tidak mungkin tidak, pasti akan menuruti perintah-perintahnya. Selamat belajar mengasihi Tuhan. Melalui firman Tuhan yang telah disampaikan tadi, kita mengetahui kalau anugerah Tuhan Yesus melampaui semua kegagalan kita. Dan cara satu-satunya agar kita bisa mengasihi Yesus dan melayani sesama adalah kita
kita sendiri yang terlebih dahulu menerima kasih dan pelayanannya. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Sungguh Indah. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Oke teman-teman, well done. Sekian untuk ibadah kita hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, kemudian tekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terus dapat update dan share kepada teman-temanmu juga. Sampai jumpa minggu depan di ibadah Sekolah Minggu GKI Elion versi online.